Halo, 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 jumpa lagi di channel Anggreni. Apa kabar kalian semuanya? Balik lagi kita main game sambil denger cerita tentang remaja yang mengkhianati temannya ya, lebih tepatnya. Oke, kita lanjut main game. Aku mau skin latarnya yang gelap ya. Coba kita lihat skin. Kayaknya ini enak deh. Oke, kita lanjut ceritanya. Oke, sambil main game kita cerita tentang kejahatan cewek-cewek yang menjahati, yang tega berbuat jahat sama temennya ya. Kalian pernah nggak sih kecewain sama temen, apalagi yang buat kita kecewa itu orang-orang terdekat kita. Itu sih kayaknya bingung banget rasanya, pasti ambiar nih. Misalnya kita udah percaya curhat nih sama teman kita karena ngerasa dia tuh teman kita, orang paling deket banget, bukannya disupport, dirangkul gitu, isi curhatan kita diumbar ke orang lain dan diem-diem dia ngejelekin kita dari belakang. Rasanya tuh anjim banget gitu kan. Ini nih definisi orang bermuka dua. Heran gue sama orang kayak gitu. Lah kita mukanya aja udah satu, repot banget buat skincarean sampai bokeh. Lah ini mukanya dua, berarti itu kan harus ekstra ya skincarenya. Berapa dia ngeluarin koceknya, tapi masih mending nih misalnya nusuk belakangnya pakai cuap-cuap doang. Lah ini ada kejadian yang nusuk belakangnya itu beneran nusuk pakai pisau. Lah apa kagak ngeri kayak gitu. Jadi hal ini dialamin oleh gadis remaja asal Virginia Barat bernama Skyler. Skyler sendiri lahir dari pasangan Dave dan Mary, di mana Skyler ini merupakan anak yang hobinya membaca buku, suka melakukan hal-hal konyol, dan pokoknya anaknya periang dan hype abis deh gitu. Aktif di sosmed, hidupnya ya kayak remaja-remaja normal lah. Tapi walaupun bisa dibilangin anak gaul gitu loh, dia ini rajin dan sangat mandiri. Soalnya meskipun dia ini masih sekolah, sebentar. Soalnya meskipun dia ini masih sekolah, dia dia juga bekerja di restoran Wendy's, tahu kan? Restoran Wendy's, untuk mencari duit tambahan. Jadi ini tipe-tipe anak yang mandiri gitu, yang bukan beban keluarga kayak kita pada kali ya. Dan Skyler di sini ceritanya punya sahabat tuh, namanya Sheila. Nah, mereka berdua nih ketemuan emang dari dulu, sejak usia mereka itu masih 8 tahun. Dan pas ketemu langsung klop, jadinya deket deh. Ya, gua is that guys gitu. Ya udah kita lanjut ceritanya. Ini kayaknya musiknya ganggu banget, kita cepetin ya. Kita fast biar ularnya gede. Oke, ularnya udah gede kan guys. Lanjut ceritanya. Kita lanjut ceritanya. Pokoknya Skyler sama Sheila itu pokoknya deket. Ibaratnya BFF lah, best friend forever gitu. Saking dekatnya tuh, mereka tuh udah kayak anak kembar. Kemana-mana berdua aja. Dan beli apa-apa juga mesti samaan. Ditambah memang orang tua dari Skyler ini nih juga nganggap si Sheila ini anak kan. Jadi orang tua Skyler tuh nganggap Sheila ini udah kayak anaknya sendiri gitu. Tapi ternyata mereka harus berpisah saat memasuki dunia SMA. Karena dari SD, SMP itu kan mereka udah bareng-bareng terus.
Nah, giliran SMA mereka memilih SMA yang berbeda gitu, guys. Namun biarpun beda sekolah, namanya juga mereka udah sahabatan dari kecil ya. Mereka menjalin persahabatannya tetap baik gitu kan, meskipun beda sekolah. Dan di sekolah barunya nih, si Sheila itu ketemu dengan teman sekolahnya itu namanya Rachel. Ya mati lagi guys, kita cepetin ya. Jadi gede ularnya. Maklum ya guys, ini di kantor jadi banyak iklan-iklan. Oke, kita lanjut aja ceritanya. Sheila sama Rachel ini, si Sheila tuh sama Rachel itu akrab juga kayak si Sheila sama kayak si Sheila dan Skylar gitu. Nah, biar lebih asik gitu, jadi Sheila mengenalkan Rachel ini ke Skylar. Biar yuk sama-sama kita main bertiga gitu kan. Ya mati lagi guys. Oke, aku di ranking 88 tadi ya. Kita next. Biar enggak lebih ribet, kita matiin aja musiknya ya, sound musiknya. Sorry ya kalau ada obrolan-obrolan, karena ini kan di kantor jadinya ya agak berisik gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, mereka bertiga tuh jadinya kan deket banget tuh. Udah kayak Ebitri. Ya Allah, jadul amat ya grupnya Ebitri. Ada nggak sih cewek-cewek bertiga gitu yang milenial zaman sekarang? Kalau Destiny Chat juga jadul tuh. Kalau 3 Diva gimana? Aduh, dah lebih senior lagi. Ya, pokoknya dia bertiga lah gitu kan. Kenapa repot banget gue bahas penyanyi jadinya ya. Pokoknya ini lengket banget dan nih bertiga temenan. Kayaknya masih rame ya, kita fast cepetin aja ya. Fast game. Tapi ini ularnya udah gede, sayang banget. Fast game aja dikit. Tuh. Oke, kita lanjut ceritanya. Bertiga nih, jadi ceritanya mereka nih Skylar, Rachel dan Sheila ini bertiga nih ceritanya, suka hangout bareng gitu kan. Nah, hangout bareng, foto-foto bareng, terus diupload ke sosial media. Pokoknya kayak friends goals banget deh. Di dalam persahabatan mereka, aduh ribet ya. Di kantor ya, sorry ya ada suara-suara. Dan permainan game gue mati. Oke deh, fast. Oke, ini mulai agak tenang. Tadi ada teman-teman gue, guys. Biasa di kantor, jadi ada teman-teman yang main, datang ngajak ngobrol gitu. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi kan mereka sering hangout bareng tuh, si Skylar, Richard sama Sheila. Nah, terus foto-foto di-upload ke sosial media gitu kan. Terus oke. Nah, mereka bertiga tuh deket banget kan, kayak Ebitri gitu kan. Pokoknya dia bertiga lah, suka hangout, suka foto-foto bareng, terus diupload ke sosial media. Pokoknya kayak friends gold banget dah. Nah, di dalam persahabatan mereka, Skylar ini jatuhnya paling dewasa, walaupun paling dewasa lah meskipun beda setahun gitu kan. Pokoknya dia ini selalu konteksnya jadi penengah. Kalau si Sheila sama Rachel lagi bangkot-bangkotan, berantem gitu.
gondok-gondokan. Maksudnya gua bangkot-bangkotan. Bangkot-bangkotan udah tua ya. Mentang-mentang gua udah bangkot. Soalnya memang dari bertiga ini kebetulan si Skeller doang yang kehidupannya tuh keluarganya masih harmonis. Sedangkan si Sheila dan Rachel ini berasal dari anak-anak yang rumahnya butuh direnovasi tuh. No, alias broken home. Tuh rumahnya rusak. Nah, dari segi lagi. Segi karakter nih kalau kita ngomongin ketiganya bisa dibilang nih si Sheila nih yang paling bangor nih guys. Pokoknya yang paling bangor gitu. Pokoknya dia karakter cewek-cewek liar begitu, cewek-cewek liar yang suka nyobain hal-hal baru sambil ngajak-ngajak si Rachel sama Skeller tuh buat ikutan nyobain juga. Ini tuh ngomong-ngomong jadi kayak film The Virgin, tau nggak? Aduh, ketahuan banget lawasnya film gua ya. Aduh, citra gua sebagai anak milenial lama-lama bisa luntur ini. Nah, kalau si Rachel, dia itu berasal dari keluarga yang agama Katoliknya tuh ketat banget, taat. Jadinya penuh dengan aturan di dalam keluarganya. Makanya Rachel ini nih selalu mengidolakan kehidupannya si Sheila yang dianggapnya tuh rebel, bebas gitu. Bebas buat ngapa-ngapain. Dan setiap kali si Rachel ini main sama Sheila itu, dia tuh seneng. Soalnya ya dia tuh jadi bebas juga. Tapi suatu hari tepatnya di tanggal 6 Juli 2012 Skyler dikabarkan tiba-tiba menghilang. Pada hari itu sebenarnya ibunya Skyler nih udah bangun pagi-pagi tapi ya nggak ngecek ke kamar anaknya buat mengetahui ya anaknya udah bangun. Dari pagi pas ibunya bangun itu Skyler masih ada apa enggak. Ibunya pokoknya cuman ngeliatin itu kamarnya Skyler tuh masih ketutup gitu kan. Oh ya udah dikirainnya si Skyler masih tidur kan, masih molor dong. Namanya juga masih pagi. Tapi ya kalau di rumah gua beda kali, udah diteriakin gua buat sholat subuh. Nah, sampai siang tuh si Skyler nggak keluar-keluar juga dari kamarnya. Nah, ibunya curiga dong. Lah, anak perawan gua kok kagak bangun-bangun ini dari pagi, kagak nongol-nongol nih. Juga nggak ada suara-suara juga dari kamarnya gitu. Soalnya meskipun biasanya si Skyler itu belum keluar. Waalaikumsalam. Walaupun si Skyler itu belum keluar, jadi oh ini ada si Ece. Next ya. Oke, kita lanjut ceritanya guys. Jadi si Skyler itu meskipun belum keluar kamar, ya ada tanda-tanda kehidupan lah gitu dari kamarnya Skyler kan. Misalnya dia dengerin musik atau dia mondar-mandir gitu, jadi ada kedengeran suara langkah kaki atau apalah gitu kan. Tapi hari itu nggak ada suara sama sekali. Plong, kayak mall-mall nih lagi pandemi jadi sepi plong gitu kayak bioskop gitu. Meskipun sekarang bioskop udah buka ya, enak gitu. Jadi kalau nonton bioskop kayak punya sendiri jadinya sekarang nih bioskopnya. Gitu. Akhirnya ibunya ngecek dong ke kamar. Akhirnya pas ngecek anaknya ternyata nggak ada di kamar. Lah panik. Itu maknya langsung lapor ke suaminya. Pas diteliti lagi nih, suaminya melihat jendela kamarnya Skyler tuh emang udah kebuka dikit. Nah dari situ ayahnya mengira kalau si Skyler ini jangan-jangan
keluar menyelinap diam-diam keluar lewat jendela. Tapi sebenarnya buat apa juga? Wah, nggak ada masalah apa-apa toh. Ngapain sih Skeller ini ngide gitu buat keluar sendiri lewat jendela lagi? Dikira Nobita sama Doraemon yang keluar rumah lewat jendela pakai baling-baling bambu. Nah, saat kedua orang tuanya ini mencoba ngontak kedua teman-temannya si Skeller tuh, si Sila dan Rachel tuh, nggak ada satupun dari mereka yang tahu kemana keberadaan Skeller, termasuk si Sila sama Rachel gitu kan. Pokoknya orang tuanya udah ke teman-temannya ada, bukan kedua temannya tuh aja ya. Nah, termasuk si Sila sama si Rachel ini nggak tahu keberadaannya Skeller gitu. Nah, harusnya kan tahu ya, soalnya kan Sila sama Rachel itu kan udah kayak sahabat terdekatnya banget gitu kan. Tapi mereka bilang nggak tahu sih Om kemana dia. Emang itu Sila bilang kalau malamnya mereka sempat pergi bareng gitu. Namun Sila ngakunya itu jemputnya ya sekitar jam 11 malam. Tapi udah balik lagi nganterin pulang itu sebelum jam 12 malam gitu. Dimana Sila bilang dimana dia nggak menurunkan Skeller tepat di depan rumahnya, melainkan di ujung gang, di ujung jalan gitu. Yang menurut si Sila itu adalah kemauan si Skeller sendiri gitu. Dia minta diturunin di ujung jalan gitu. Soalnya katanya Skeller ini dia nggak mau turun di depan rumah, takut orang tuanya kebangun gitu, kedengeran suara mobilnya si Sila gitu kan. Udah mendingan tidur aja gitu. Tapi pernyataan si Sila ini dianggap janggal oleh bapaknya gitu. Oke, iklannya udah lewat, kita lanjut ya. Nah, pernyataan si Sila itu dianggap janggal oleh bapaknya Skeller. Karena menurut ayahnya, kayaknya hal itu nggak mungkin dilakukan sama anaknya meskipun keadaannya kepepet. Karena Skeller ini diketahui anaknya penakut gitu. Jadi ya nggak mungkin dia minta diturunin sendiri di ujung jalan gitu. Malam-malam lagi. Tapi ya udahlah, saat itu udahlah masih positive thinking aja lah bapaknya, orang tuanya gitu, jatuhnya positive thinking aja gitu kan. Dan kebetulan juga pada hari hilangnya Skeller itu adalah jadwalnya Skeller buat kerja di Wendy's gitu. Biasa dia kerja di Wendy's pagi gitu kan. Nah, dari situ orang tuanya optimis nih, berharap ketemu anaknya di Wendy's gitu kan. Soalnya kan gak mungkin nih Skeller tuh bukan tipe-tipe orang yang anak pembolos gitu kan. Pembolos kerja, pokoknya Skeller itu anak yang bertanggung jawab lah gitu kan. Ternyata pas ditunggu-tunggu Skeller itu gak datang-datang juga guys. Karena orang tuanya ini nggak bisa menemukan anaknya, akhirnya orang tuanya ini memutuskan untuk menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Nggak lama setelah menghubungi 911, polisi datang untuk melakukan penelusuran dan menginterogasi orang tua serta orang-orang terdekat Skeller gitu kan. Nah, ini anehnya saat polisi melakukan penelusuran ini, si Sila tuh kayak nggak ada rasa panik-paniknya gitu, atau cemas gitu kan. Dimana dia ini emang sih dia datang ke rumah Skeller untuk bantu nyari gitu kan. Tapi gesturnya tuh santai banget, kayak nggak bingung gitu, temen gue hilang kemana gitu kira-kira gitu kan. Tapi yang paling parah nih si Rachel nih, fix nih, parah bangke nih si Rachel nih.
Dia kan tahu kalau sahabatnya ini si Skeller nih lagi hilang kan. Bukannya dia bantu nyari, dia malah seneng-seneng buat main-main, jalan-jalan, liburan, buat pergi ke perkemahan gitu ke camp selama seminggu, guys. Nah, setelah pengecekan, polisi menunjukkan hasil CCTV yang ada di jalan kepada orang tuanya. Ternyata dugaan ayahnya nih benar nih. Si Skeller tuh diam-diam keluar. Ternyata si Skeller tuh diam-diam keluar lewat jendela. Gitu. Malam-malam tuh kayak maling. Tapi ada sebuah fakta yang janggal di sini. Sheila kan tadi mengaku kalau dia ngejemputnya itu sekitar jam 11 malam kan. Dan ngantar balik itu sebelum jam 12 malam. Dan ternyata di CCTV itu menunjukkan kalau Skeller itu nggak pergi jam 11, melainkan jam setengah 1 malam. Keluar dari jendela, terus naik ke sebuah mobil, sebuah mobil. Masa sebuah kereta, ntar jadi jrek. Ntar jadi kereta malam. Tapi pas dikonfirmasi lagi nih, si Sila tetap ngocat. Mereka pergi jam 11 kok dan udah kembali sebelum jam 12 malam. Gitu kan. Jadi itu si Skeller pergi setengah 1 tuh dia sama siapa kali katanya si Sila gitu kan. Pokoknya si Sila ngerasa bukan sama gua tuh perginya gitu setengah 1 malam gitu. Sayangnya emang rekaman CCTV-nya itu ya lagi ngeblur. Jadi nomor plat mobil ribet banget. Itu belum ketahuan ini mobilnya siapa gitu kan. Memang saat itu belum jelas. Polisi itu memutuskan untuk menelusuri bukti lain sambil membawa rekaman CCTV ke kantor kepolisian untuk penyelidikan. Di satu sisi, untungnya si Skeller tadi kan anaknya lumayan aktif di sosial media kan, terutama Twitter. Kayak anaknya mulai aktif ya bun ya. Dan ketika polisi mencoba menelusuri historinya sosmednya nih, polisi menemukan beberapa keanehan. Yang pertama, sebulan sebelum Skeller nih hilang, tepatnya pada tanggal 31 Mei, Skeller tuh men-tweet seperti ini. Kalian itu muka dua. Bodoh kalau kalian pikir aku tidak tahu. Nah, di sini polisi menduga bahwa kalimat kalian yang Skeller tulis tadi itu maksudnya adalah kedua sahabatnya itu, si Rachel dan Sila gitu. Ntar dulu gue napas dulu ya guys. Dari tadi gue cerita nyerocos aja, gue napas dulu guys. Datangnya udah di post ya? Parah. Bentar guys. Iya, katanya udah di post. Ya. Iya, katanya udah di post, dia nggak ngabarin orang. Oke, kita lanjut. Polisi udah curiga, jangan-jangan kasus hilangnya Skeller ini ada hubungannya dengan mereka gitu kan. Selain itu, polisi juga menginterogasi salah seorang dari mereka. Ada yang namanya David apa Daniel gitu, gue lupa. Daniel. Dan menurut si Daniel, hubungan tiga diva itu mulai memburuk di mana Sheila mulai dekat dengan Rachel, tapi mulai renggang sama Skeller. Dan Daniel di situ juga menyebut kalau Rachel pernah melalui speaker grup call-nya mereka gitu, di mana si Sheila sama Skeller ini lagi berantem lah gitu.
Jadi kesannya si Rachel ini mau menjelek-jelekan Skylar di depan Daniel gitu kan. Tapi bukan itu cuitan Skylar di Twitter. Ini kan sebulan sebelum hilang. Nah ini ada cuitan lainnya tepat sehari sebelum Rachel ini hilang. Nah tulisannya begini. Bete banget di rumah. Makasih ya teman. Gue juga senang banget hangout sama mereka. Gue juga senang banget hangout sama kalian gitu kan. Nah polisi itu juga curiga, aneh aja nulis teman pakai tanda kutip gitu kan. Nah sehari sebelum dia hilang juga sempat nge-tweet gitu kan. Kalian udah bohong kayak gitu, makanya aku nggak akan pernah percaya lagi sama kalian lagi. Nah polisi menduga tweet tersebut menandakan Rachel dan Skylar mereka bertiga lagi huru-hara lah. Ya mungkin aja Sheila dan Rachel malamnya itu ngajakin Skylar keluar untuk berdamai lah, ketemu daripada berantem di sosial media gitu. Nah alasan ini membuat polisi yakin dan memutuskan untuk menginterogasi Rachel dan Sheila. Nah dari hasil interogasi tersebut polisi menemukan beberapa kejanggalan lagi. Kejanggalannya adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Rachel dan Sheila. Pernyataan yang dilontarkan oleh Rachel dan Sheila itu sama persis banget. Kesannya jawabannya tuh udah janjian, kayaknya kayak nggak mungkin gitu kan. Nah udah kong kali kong. Soalnya bisa sama per kalimatnya gitu, kayak nggak mungkin gitu deh. Dan waktu itu petugas yang menyelidiki kasus ini yakin si Sheila sama Rachel itu berkaitan erat dengan hilangnya Skylar. Pokoknya petugas ini yakin deh, pokoknya kalian ini pasti terlibat gitu kan. Nah petugas ini ngambil taktik untuk mengetahui kondisi dan perasaan dari mereka gitu kan. Akhirnya caranya nyamar jadi cowok ganteng di sosmed, terus ngedeketin mereka berdua, ngechat. Ini tadi kayak film Virgin, kenapa sekarang jadi kayak reality show-nya Rumah Uya ya? Pakai acara ngejebak segala. Nyamar jadi cowok penggoda gitu. Tapi dari jebakannya petugas itu ngelihat bahwa Rachel dan Sheila ini tidak menunjukkan sama sekali tanda-tanda kesedihan karena udah kehilangan seorang sahabatnya ya. Bahkan ya mereka suka posting foto-foto konyol sama ya gitu deh. Tapi ya bukti itu masih kurang kuat ya buat nangkep mereka berdua. Selama proses penyelidikan itu berlangsung, akhirnya penelitian sama CCTV itu keluar gitu. Jadi polisi mendapatkan fakta yang paling penting. Mobil itu di jam 12:30 malam adalah mobilnya Sheila. Nah mamam tuh ketahuan bohong tuh si Sheila tuh. Meskipun begitu, hal ini belum bisa membuat Sheila dan Rachel itu terbukti bersalah. Selama penyelidikan berlangsung, muncul nih beberapa gosip miring nih tentang mereka. Sebenarnya nggak tahu itu gosipnya dari mana. Yang mengatakan kalau seseorang melihat Skylar, Sheila dan Rachel itu pergi bareng gitu kan di malam kejadian itu. Nah orang itu tuh lagi nge-fly, itu dia ngeliat kan Skylar itu, orang itu ngeliat Skylar pingsan gitu, bukannya dua temannya nolong, malah ninggalin Skylar di pinggir jalan. Nah cerita masih jatuhnya gosip itu menyebar luas kemana-mana, menyebabkan Rachel dan Sheila image-nya jadi jelek gitu kan. Akhirnya dia dibully sama masyarakat, sama teman-temannya, dan dijauhi sama teman-temannya. Otomatis membuat mereka berdua tuh stres sampai September 2012 itu ada seorang wanita menghubungi 911. Terus dia bilang
minta tolong karena anaknya udah nggak bisa dikendalikan, suka teriak-teriak histeris, lari-lari. Bukan kesurupan ya, bukan yang kesurupan aing macan, bukan. Ini kan di luar negeri, di Amerika, guys. Nah, nggak taunya wanita yang nelpon itu ibunya Rachel. Yang stres tuh si Rachel. Dimana Rachel itu kayak depresi dan mengaku ke ibunya kalau dia telah membunuh Skylar. Dengan gercep, polisi langsung mengamankan Rachel ke kantor polisi. Rachel mengakuin semuanya, termasuk menjelaskan kronologinya itu bagaimana. Dia juga dia juga membunuh Skylar ini bersama Sheila gitu kan. Dia menyatakan bahwa Rachel sama Sheila udah merencanakan pembunuhan tersebut 1 bulan sebelum hari H. Orang mah temenan ngerencanainnya liburan bareng gitu ya, traveling. Walaupun cuman wacana, ini ngerencanain ngebunuh, kenapa beneran dilakuin lagi, bukannya cuma jadi wacana doang ya. Nah, motifnya Rachel bilang dia nggak suka aja sama Skylar. Tapi di sini ada sebuah plot twist dari kasus ini, bahwa sebenarnya Rachel dan Sheila adalah pasangan lesbong. Ternyata mereka jatuh cinta. Nah, mereka kepergok sama si Rachel, makanya mereka berantem hebat. Skylar mengancam ngebongkar rahasia itu ke orang tua mereka dengan alasan untuk kebaikan mereka juga. Karena nggak baiklah jadi lesbiola lah ya. Jadi Rachel dan Sheila itu keselama Rachel akhirnya merencanakan pembunuhan itu dan menentuin tanggal berapa gitu kan, pas hari H. Namanya juga udah direncanain kan, udah bawa peralatan lah, bawa skop sama pisau, udah bawa perlengkapan bersih-bersih dan perlengkapan ganti baju juga. Cara buat mancing Skylar adalah minta maaf, sok-sokan minta maaf gitu kan. Ya udah, akhirnya si Skylar mau deh keluar karena mau minta maaf kan. Nah, saat sampai di TKP di kafenya itu kan ada saat Skylar izin ke toilet. Hal itu digunakan untuk kedua orang ini diam-diam ngikutin Skylar dari belakang. Terus pada hitungan ketiga mereka barengan nusuk Skylar dari belakang. Pas ditusuk, Skylar tuh masih berontak dan mencoba untuk lari gitu. Mereka berhasil ngejar deh, melukai kakinya Skylar. Karena kakinya udah luka, Skylar nggak bisa jalan dan nangis-nangis sambil nanya sama mereka, kenapa? Kok kalian tega banget sampai mau ngebunuh dia, padahal mereka sahabatan. Tapi bukannya menjawab, mereka ini malah menusuk Skylar berkali-kali sampai akhirnya Skylar tewas di tempat. Setelah Skylar tewas, mereka membuang jasadnya. Setelah ditanya sama polisi, mereka lupa dong guys, buangnya di mana. Soalnya kan kondisinya mereka lagi nge-fly, terus saat itu cuacanya lagi turun salju gitu. Turun salju kan, lagi musim salju. Jadi semua tempat itu kelihatannya sama, tapi ada gilanya juga ya. Ngebunuh temennya, sahabatnya sendiri, tapi lupa buang mati. Lu kira lupa naruh remote TV doang kali, bisa-bisaan begitu ya. Setelah melakukan penelusuran selama 1 minggu, jasadnya ditemukan oleh polisi. Dapat 50 luka tusukan. Ini berarti orang dua ini punya dendam kesumat tuh sampai 50 kali. Saat persidangan itu, Sheila mengakui perbuatannya dan terbukti melakukan pembunuhan tingkat pertama. Itu membuat si Sheila ini divonis hukuman seumur hidup dan Skylar mendapatkan pembebasan bersyarat gitu katanya. Rachel mendapatkan 30 tahun penjara gitu kan. Enggak tahu nih. Yang pembebasan bersyarat setelah
itu pembebasan tapi bersyarat gitu si Sila ya. Kalau Rachel 30 tahun penjara. Oh, jadi si Sila ini hukuman seumur hidup, tapi kemungkinan ada pembebasan bersyarat. Sedangkan si Rachel ini 30 tahun penjara, dan setelah 30 tahun penjara itu ada pembebasan bersyarat gitu loh guys. Karena si Rachel ini yang membantu polisi membongkar kasus ini, karena si Rachel ini ngakuin gitu. Nah gitu, serem gak tuh sahabatnya sendiri, gila ya. Lengket banget, tapi bisa-bisanya aja nusuk dari belakang, beneran nusuknya pakai pisau lagi. Apa enggak impostor juga? Hati-hati ya, hati-hati milih teman jadi makin parno. Kalau takut-takut melulu ntar kita takutnya juga nggak punya teman, udah jomblo nggak punya teman. Aduh. Oke guys, thank you yang udah nonton video aku, yang udah ikutin cerita ini. Thank you so much. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga yang nonton sampai habis rezekinya berkah, sehat selalu, dan dilancarkan semua rezekinya. Semoga tercapai semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Bye guys. See you in my next video. Bye.